Celengan memberi uang, tapi mencuri ingatan dan menggantikan jiwa Mira dengan makhluk lain. Mira sedang bangkrut. Bangkrut dalam arti sebenarnya yang menghitung recehan untuk membeli nasi atau pulsa. Pekerjaan paruh waktunya nyaris tak cukup untuk membayar uang kuliah, dan beasiswa yang dijanjikan belum juga cair. Suatu malam Kamis yang pengap, dia berjalan-jalan di pasar malam dekat kampusnya. Lebih untuk mengalihkan pikiran daripada berbelanja. Di antara gerobak jajanan dan lapak casing HP KW, dia melihat seorang nenek duduk di belakang meja penuh celengan keramik. Satu menarik perhatiannya, kecil, dicat tangan dengan warna emas yang mulai pudar, glasirnya retak-retak karena usia. Label kecil di bawahnya bertuliskan, "Jangan beri makan. Aku akan memberimu, harganya hanya Rp5.000. Mira hampir tertawa. Dia sendiri tak tahu kenapa membeli celengan itu, mungkin karena tulisan aneh itu. Atau mungkin karena tatapan kosong si nenek. Saat dia menyerahkan uangnya, nenek itu tak berkata apa-apa, hanya menunjuk selembar kertas lusuh yang ditempel di tutup celengan, "Jangan dipecahkan. Jangan dibuka, terimalah apa yang diberikan. Setiap pemberian ada harganya." Keesokan paginya, Mira terbangun karena suara benda logam jatuh ke lantai. Dia mengucek mata, lalu terkejut melihat koin, puluhan koin, menggelinding keluar dari celengan kecil itu. Koin lama, koin baru, bahkan beberapa lembar uang yang dilipat rapi. Totalnya Rp157.000. Cukup untuk belanja mingguan. Dia menatap celengan itu dengan jantung berdebar, setengah yakin ada kamera tersembunyi atau ini semacam lelucon. Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya dia, koin-koin itu. Dan rasa tak percaya. Malamnya, dia meletakkan celengan itu di meja seperti sebuah altar. "Makasih, kali ya," bisiknya. Dia tidak cerita ke siapapun. Pagi berikutnya, uangnya bertambah. Rp200.000 kali ini, dan beberapa koin asing yang belum pernah dia lihat. Mira tertawa senang. Akhirnya dia bisa makan enak, ayam goreng, bukan mie instan. Bahkan dia naik ojek online ke kampus. Hidup terasa sedikit lebih ringan. Tapi di hari keempat, ada sesuatu yang terasa janggal. Dia bangun lebih kaya, Rp300.000 kini, tapi saat sampai di kampus, dia tak bisa mengingat ruang kuliahnya. Belakangan, dia lupa nama dosennya. Dia pikir itu cuma stres. Ujian sebentar lagi, wajar kalau pikiran kacau. Namun hari-hari berlalu, uang terus mengalir, dan ingatannya terus hilang. Password, wajah orang, bahkan percakapan menguap begitu saja. Suatu hari, dia membuka buku catatannya dan mendapati tulisan tangan yang tak dikenali. Apakah ini tulisannya? Apakah ini bahkan bukunya? Dada Mira terasa dingin. Dia mencoba berhenti menggunakan celengan itu, tapi tak ada gunanya. Setiap pagi, uang selalu muncul, berkilau di bawah sinar matahari, menunggu untuk diambil. Dan selalu ada sesuatu yang hilang sebagai gantinya. Temannya, mulai curiga duluan. "Mira, lo oke? Lo kelihatan beda." Mira memiringkan kepalanya, menatap kosong. "Maaf," katanya, suaranya datar. "Kita kenal ya?" Di tertawa kikuk, mengira itu bercanda. Tapi Mira hanya diam, dan tersenyum. Malam itu, Di datang ke kamar Mira untuk memastikan keadaannya. Ruangan gelap, celengan itu duduk manis di atas meja. Saat Di menjulurkan tangan hendak menyentuhnya, tangan Mira mencengkeram pergelangannya, cepat, terlalu cepat. "Jangan sentuh," bisiknya. Matanya, bukan lagi mata Mira. Malamnya, Mira bermimpi. Ada sesuatu berjongkok di ujung ranjangnya, makhluk kecil berkulit abu-abu dengan kepala besar dan mata hitam menganga. Ia menyeringai, menampilkan deretan gigi terlalu banyak, lalu berbisik dalam bahasa yang tak dikenal tapi entah kenapa dia mengerti, satu nyawa untuk satu nyawa. Satu ingatan untuk emas, satu jiwa untuk sebuah nama. Ketika terbangun, Mira tak ingat mimpinya, tapi dia juga tak ingat namanya sendiri. Di kembali keesokan harinya, tapi yang membuka pintu bukan Mira. Gadis itu memang memakai wajah Mira, dan tersenyum seperti Mira, tapi cahayanya sudah hilang. Terlalu tenang, terlalu tua. Di kamar, uang berserakan, menumpuk di rak, memenuhi laci. Celengan itu duduk di tengah, seperti berhala kecil. Di mundur perlahan dan pergi tanpa berkata apa-apa. Mira tak pernah kembali ke kampus.
Orang tuanya melapor ke polisi, tapi tak ditemukan jejaknya. Kamarnya tetap rapi, kecuali lingkaran-lingkaran simbol aneh yang digambar dengan kapur di sekitar celengan. HP-nya mati, rekeningnya penuh, tapi Mira sudah tiada. Seminggu kemudian, sebuah lapak baru muncul di pasar malam yang sama. Di belakang meja duduk seorang gadis muda dengan mata kosong dan senyum lebar yang tak wajar. Di hadapannya, puluhan celengan keramik bercat emas pudar. Masing-masing dilengkapi selembar kertas lusuh, jangan dipecahkan. Jangan dibuka, terimalah apa yang diberikan. Setiap pemberian ada harganya. Beberapa orang bilang ini cuma cerita, urban legend mahasiswa yang dipakai buat nakut-nakutin. Tapi yang lain bersumpah pernah melihat celengan itu sendiri di pasar, di toko loak, bahkan di loker kampus. Jadi kalau suatu hari kamu benar-benar kepepet dan melihat celengan aneh muncul entah dari mana, lewatkan saja. Jangan tergoda, karena yang memberinya makan bukan uangmu, tapi kamu sendiri.